Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya seperti apa sih proses pembuatan batik itu? Kebetulan kami juga merasakan hal yang sama. Maka dari itu, kami berkunjung ke salah satu desa yang terkenal dalam pembuatan batik di Pamekasan. Yuk ikuti kami dalam menambah ilmu, kalau mau aja sih. Hehe. Kali ini kita berada di Masjid Al-Fatih yang juga merupakan tempat sentral batik atau pembuatan batik yang lumayan terkenal juga di Pamekasan. Nah, sekarang dengan pembicara kita atau apalah narasumber, ya betul, maaf agak lupa tadi. Narasumber kita atas nama siapa? Nama Muhammad Farid Cerjala Teknik. Ya, jadi bisa Bapak bantu tentang proses pembuatan batiknya? Ya, bisa guys. Ayo guys. Di sini adalah tempat pemberian warna pada batik. Terlihat batik yang sedang diwarnai memiliki corak dan warna yang cerah ya teman-teman. Bentar. Mungkin sebelum kita lanjut ke proses pewarnaan, gimana kalau kita mulai dari proses pemberian lilin atau malam? Setuju ya? Oke, let's go. Nah, kali ini kita akan melihat proses pemberian lilin terhadap batik yang sudah ditulis. Ayo kita ikuti. Ibu, atas nama siapa Ibu? Ibu Hayati. Saya izin wawancara sebentar Ibu. Nah, ini lilin yang dipakai apakah lilin khusus atau gimana? Khusus ini khusus batik. Ini lilin khusus batik. Ini barangnya ini. Ini barangnya teman-teman. Ini lilin yang digunakan untuk penulisan batik. Untuk batik sendiri biasanya diawali dengan kain putih yang selanjutnya diberi lilin malam agar ketika diwarnai bagian yang diberi lilin tidak terkena warna teman-teman. Lalu bukankah lilin malam itu seperti pagar yang memisahkan antara aku dan dirimu? Kau yang katanya sibuk akan waktu, sedang aku di sini menutup diri dan menahan rindu. Wes, sudah. Kita lanjut ke proses pewarnaan. Nah, ini proses pewarnaan pertama. Diwarna. Ya. Terus gimana lanjutannya setelah itu? Nah, ini yang pertama harus kain putih ya. Kain putih setelah itu dililin, langsung dililin. Lapis diwarna. Lapis pertama. Warna setelah pilih saja warna apa saja. Nah, ini langsung ini pas setelah ini di batik lagi. Nah, seperti ini kan, batik Di lagi. lilin yang kedua. Yang kedua lagi, tambah lagi. Nah, setelah tambah lagi, diwarna lagi. Nah, setelah warna lagi, proses sudah 3 kali prosesan itu. Oh, ini yang sudah jadi ya? Ya, sudah ada sih 3. Nah, ini jadinya. Proses jadinya 3 kali. Ini 2 kali. Ini. Pertama. Ini yang pertama. Sama nanti pas kedua, ketiga warna. Prosesnya. Ya. Ini dia wujud batik yang sudah melakukan proses pewarnaan dan juga lain-lainnya teman-teman. Ada pula jenis batik yang tanpa melakukan proses pewarnaan dan juga lain-lain. Jadi ini murni dari tulisan tangan. Wow, terlihat sangat berbeda ya. Saat kami melihat ke tempat ini, kami kira ini adalah tempat untuk menjemur baju teman-teman. Tapi ternyata ini adalah tempat untuk mengelem kain batik yang sudah diwarnai. Tujuannya adalah agar warna yang terlekat pada batik tidak mudah pudar teman-teman. Hai guys, kali ini kita sudah berada di tempat proses pewarnaan batik. Lebih lanjutnya kita dalam
dengan Ibu siapa namanya? Ibu Fitria. Cara pewarnaannya atau prosesnya itu gimana? Ini yang sasaran. Kalau di sini, proses pewarnaannya sendiri itu menggunakan bahan-bahan alami, teman-teman. Beda halnya dengan tempat yang barusan kita temui, kalau di sana mereka menggunakan campuran bahan kimia, tapi tidak berbahaya kok, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki proses finishing. Yuk kita ikuti. Ya, mengenai proses finishing ini biasanya apa aja, Bapak? Kita tahap terakhir yang biasanya ini sama orang sini itu dinamakan tahap pelorotan. Tahap pelorotan itu apa, Bapak? Melupaskan malam dengan cara menyelupkan ke air yang panas ini, ke air mendidih. Setelah proses tersebut, adakah proses lain? Ya dicuci terus dijemur. Sudah jadi itu. Kalau batik itu ya tergantung obatnya. Obat itu kan obat celup banyak macamnya. Ada yang Naftol, Indigosol, Remasol. Kalau pakai sol itu bisa jadi 2-3 kali celupan. Wah, panjang sekali ya prosesnya, teman-teman. Itulah kenapa kita melihat proses-proses pembuatan batik di tempat yang berbeda, teman-teman. Karena kalau di satu tempat yang sama, satu batik saja mungkin bisa berhari-hari untuk jadi. Nah, sekarang kan masuk zamannya teknologi ya, Pak. Gimana tanggapannya tentang batik yang sekarang sudah bisa diakses dengan print? Ya perbedaannya atau gampang gimana? Kalau batik print ya tanggapannya kalau di luar itu lebih cerah. Kalau tidak baliknya itu tidak ditembus. Kalau batik tulis bolak-balik itu tembus bisa. Jadi cuma satu sisi saja ya yang kelihatan batiknya. Ini video itu semua gini. Nah kan sudah sembuh. Kalau di luar sembuh kan. Nah, Ya. kalau kan ini kan tembus semua kan. Ya. Kalau print di sini kan cerah, di sini nggak cerah. Kok kalau print lah perbedaan. Nah, Ya. Juga tentang penjualannya itu biasanya kan kalau di pasar lumayan agak sepi sekarang ya. Saya lihat itu. Nah, gimana ya penjualannya? kalau online itu lebih cepat bisa laku. Kalau di pasar itu menunggu sudah lama, sepi. Nah, hasilnya itu macet. Kalau di online tuh maju kak dia. Jadi sekarang lebih fokus ke jualan di online ya. Baik, mungkin itu saja Pak dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari batik kita belajar bahwa kadang hasil yang baik tak lepas dari jerih payahnya proses. Walau kadang hasil itu sendiri berkhianat, tapi lantas tidak menjadikan proses itu sia-sia. Kita tumbuh di zaman yang serba cepat. Cepat dalam informasi, teknologi, dan lain-lain. Masa di mana hasil tak lagi berbicara, namun proses membuktikan segalanya. Dengan begitu, harusnya kita sadar, teknologi tak seharusnya menggantikan peran manusia. Namun, teknologilah yang seharusnya berjalan bersama manusia. Satu pesan saya bagi kalian semua, cintailah negeri, lestarikan budaya, tetaplah semangat dalam hidup. Karena hidup adalah tentang bernafas, berarti, lalu mati. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Haji.